wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, Masya Allah, gimana tadi sahurnya? Mudah-mudahan semakin nikmat bisa berkumpul bersama keluarga. Setelah itu bisa sholat subuh berjamaah juga. Setelah itu nonton kita di Siraman Kolbu ya. Mudah-mudahan bisa menambah rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga bisa menambah iman Islam kita juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal ibadah puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bertemu lagi bersama saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Lagi puasa begini, kita harus tetap semangat. Salah satunya dengan cara berpantun. Ini menambah semangat kita juga Pak Ustadz. Iya, Langsung kita pantun dulu ya. Pemirsa di rumah boleh ikut cakepin. Cakepin, ngomong cakep maksudnya. Mbak Kunti bikinin bekal. Buat sang pacar isinya ikan laksa. Cakep. Tetaplah tabah serta tawakal. Walau dapat musibah saat berpuasa. Subhanallah. Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah berpuasa di tengah musibah. Pak Ustadz, silahkan tausiahnya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita sangat bagus sekali, berpuasa di tengah musibah. Alhamdulillah, memang puasa ini sudah jelas. Bagi seorang muslim itu adalah wajib hukumnya. Wajib. Nah, disinilah yang harus kita ketahui saat ini Indonesia, dunia itu dilanda dengan corona atau COVID-19. Ya. Di sini kita tetap harus menjalankan. Puasa itu wajib, ya. Corona itu musibah. Yang jelas yang harus kita ketahui, virus corona itu tetap yang menciptakan adalah Allah. Melanda seluruh dunia itu barangkali aja Allah menginginkan ketauhidan seluruh manusia di muka bumi ini untuk kembali ke jalan Allah. Barangkali menurut saya. Karena apa? Kali ini juga sudah dekat-dekat dengan akhir zaman. Seorang muslim yang taat, dia tetap harus puasa. Menjalankan sholat. Ya. Kalau ada di tengah-tengah virus corona atau di tengah-tengah wabah ini, bisa aja dikerjakan. Puasanya tetap dikerjakan, sholatnya bisa aja di rumah. Kalau umpamanya nanti terawih, ya terawih di rumah. Ya, coba kita fahami. Pemerintah mencoba untuk mengantisipasi atau mencoba agar virus ini tidak menyebar. Boleh, semuanya itu boleh dikerjakan. Semuanya ikhtiar, pakai masker boleh, pakai sanitizer boleh, pakai sabun juga boleh. Tapi teman-teman kita yang tumbang itu juga mandi setiap hari. Pakai hand sanitizer, jelas ya, tetap. Makanya di situ kebersihan boleh kita ikhtiar, tapi satu, virus corona ini milik Allah. Barangkali orang-orang itu diajak untuk kembali ke jalan Allah. Yang mana? Kalau sholatnya jelas, banyak yang sudah sholat, yang kena tumbang. Tapi yang mana? Banyak yang tidak tahu. Ini barangkali aja. Barangkali dari sisi akhlak. Sholat tapi masih hobinya marah. Sholat masih hobinya maki-maki. Sholat masih nempeleng orang. Sholat masih fitnah. Sholat masih semuanya itu masih kita kerjakan kesannya ya. Virus corona adanya di paru-paru dan di tenggorokan. Kita harus paham itu adalah amarah, jalan amarah. Inilah yang harus kita sadari. Puasa tetap kita harus puasa ya. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim agar kita itu nanti dicatat sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah ya, amin ya. Tetapi untuk corona yang seperti ini hanya anggapan saya. Barangkali itu Allah mau memberikan kepada seluruh manusia di bumi, kembalilah ke jalan Allah. Ini menurut anggapan saya. Kemarin saya juga cerita ya sebelum bulan Ramadan ini, ya menteri bisa aja kena, presiden bahkan bisa. Siapa aja, pejabat kena. Ya, siapa aja. Disinilah sebenarnya bahwa corona tidak hanya cuma makan karena makan nasi kucing juga enggak. Ya, corona ini adalah ciptaan Allah. Jangan bermain-main dengan virus. Semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Ya. Kalau orang hanya menyalahkan orang lain tidak boleh. Ya, corona disetir oleh malaikat-malaikat Allah.
Nah, makanya kita harus pahami, belajar untuk tidak mengejek yang terkena corona. Karena kalau kita mengejek terkena corona, kita mengejek tentara Allah dari sisi malaikat. Bisa aja seseorang tersebut yang mengejek tersebut kena corona. Jadi kita tetap ikhtiar boleh, tapi ingat ada Allah. Ingat ya, bagi yang tidak takut kepada corona boleh, tapi jangan dibenci corona. Karena itu juga pasukan Allah agar orang itu kembali ke tauhidnya, kembali pada Allah. Ingat, Allah semuanya ini ciptakan, semua ini takdir itu terjadi atas izin Allah. Jangan sombong gitu Pak Ustadz. Jangan sombong, nggak boleh kita Nggak boleh, sombong. betul. Ya, Ya. mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan kita sehingga kita tetap berhati-hati, berwaspada. Mudah-mudahan kita insya Allah dilindungi dan senantiasa diselamatkan iman, ketakwaan, dan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya, terima kasih juga doanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus corona ini. Walaupun sekarang kita banyak beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini di rumah beribadahnya, tapi tetap kita syukuri dan kita nikmati bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.